Nama Nova Hetita Baru, NIM 17504054. Baiklah, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi dasar-dasar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme ini merupakan suatu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Nah, yang dimaksud dari ini adalah bagaimana ketika seorang peserta didik atau seorang anak menerima suatu informasi baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, ia akan menerima interaksi stimulus sehingga menghasilkan respon dari informasi yang ia terima. Nah, kita sebagai guru maupun orang tua, bagaimana kita akan memberikan umpan balik mengenai informasi yang ia terima ini sehingga ia akan lebih mengetahui apa yang negatif dan yang positif untuk dia dapat membangun atau mendukung proses perkembangan perilakunya ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, kognitivisme. Kognitivisme ini lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Kognitivisme mengakui belajar tidak hanya sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, dan ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan sekitarnya. Nah, yang dimaksud dari ini adalah bagaimana ketika seorang peserta didik atau seorang anak ketika menerima berbagai macam informasi, baik itu informasi dari sekolah maupun lingkungan yang ia berada di sehari-harinya, maka ia sudah mampu membedakan informasi yang negatif maupun positif. Karena di sini seorang anak sudah mampu bisa membedakan atau memecahkan suatu masalah yang kompleks sehingga ia sudah bisa membedakan mana informasi yang negatif atau positif untuk membangun proses perkembangannya ke depan untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi atau pembelajaran kontekstual. Nah, di sini manusia harus mengkonstruksi itu dan memberi makna dari pengalaman nyata. Di sini mempunyai maksud bagaimana seorang anak atau peserta didik secara individu menemukan dan mentransformasi berbagai info termasuk info dari sekolah maupun lingkungan sekitar ia berada, atau menciptakan sesuatu dari apa yang ia pelajari sehingga ia memiliki pemahaman yang berbeda tergantung pengalaman yang digunakan atau apa yang ia lalui dalam pembelajaran atau kehidupan sekitarnya setiap hari. Sehingga dalam hal ini seorang anak akan bisa membedakan mana info-info yang baik atau yang tidak baik bagi dirinya sendiri, karena di tahap ini seorang anak akan menemukan sendiri atau akan mengalaminya sendiri, baik itu secara pribadi maupun lingkungan sekitarnya, sehingga ia akan semakin bisa membandingkan mana informasi yang perlu ia terima ataupun tidak perlu ia terima. Demikian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.